Baik, adik-adik sekalian, kita masuk ke materi pertama mengenai radical retrieval. Jadi ketika Anda mempelajari ini, Anda bisa memahami konsep hierarchical query, kemudian dapat membuat laporan dengan struktur tree, dan memahami format hierarchical data. Yang pertama adalah, ini adalah contoh sampel data tabel employee. Mungkin Anda masih ingat ketika Anda belajar SQL fundamental Oracle ya, menggunakan di user HR ya, itu ada tabel employee. Kolomnya ada employee ID, first name, last name, job ID, manager ID, commission PCT, dan beberapa kolom yang lain, saya juga nggak terlalu ingat. Kemudian kalau kita lihat pada data tabel employee, ya, employee itu kan kalau kita bahasa Indonesia adalah pegawai. Ada masing-masing punya nomor pegawai ya, diwakili dengan kolom employee ID. Kemudian masing-masing pegawai itu punya atasan, ya, diwakili dengan kolom manager ID. Tentu saja atasan ini juga sebagai pegawai juga. Ya, jadi dia juga sebagai pegawai manager ID. Sehingga ini join-nya di tabel employee itu sendiri atau yang dinamakan self join. Jadi manager ID-nya ini, kalau saya tulis, ini join-nya ke ini ya, ke kolom employee ID ya. Kalau manager ID join-nya ke employee ID di tabel employee. Sehingga kalau kita lihat yang baris pertama, employee ID 100 ya, itu manager ID-nya 0. Berarti dia tidak punya atasan. Kalau nggak punya atasan, berarti dia adalah atasan, ya, top manager. Dia adalah top manager atau yang paling tinggi. Kemudian kita bisa lihat satu-satu kocar, dia manager ID-nya 100. Nah, manager ID 100 ini siapa? Ya, 100 adalah King. Berarti kalau kita baca data ini adalah kocar itu bawahannya King. Kocar itu adalah bawahannya King. Kemudian Dehan juga begitu, bawahannya King. Sehingga dapat dilihat pertama kali dari dua data ini, King itu punya bawahan kocar sama Dehan. Nah, kemudian kita lihat yang baris keempat, 103, Hunold. Ini manajer ID-nya 102, yaitu Dehan. Jadi Dehan sendiri itu bawahannya King, ya. Dehan mempunyai anak buah namanya Hunold. Dan mungkin saja Hunold ini punya bawahan lagi di dalamnya. Jadi kayak struktur pohon itu ya. Dari bawah ke atas itu bercabang dan seterusnya ya. Nah, itu maksudnya ya. Kita lihat di bawah. Nah, contohnya tadi ya. Kalau kita trikan tadi ini bentuk dalam tabel employee, kalau kita melihat siapa atasan, siapa anak buah, itu bisa kita buat tree-nya dengan cara seperti ini ya. King tadi employee ID-nya 100, itu punya anak buah kocar, Dehan, Murgos, Sotki, sama Arstin. Itu kalau Anda teliti ya, satu demi satu ya, seperti ini nanti. King punya 5 anak buah. Sedangkan di bawahnya, kocar itu punya 2 anak buah. Dehan punya 1 anak buah, Murgos punya 4 anak buah, Zlotke punya 3 anak buah, dan Arstin punya 1 anak buah. Dan ternyata juga Wellen, ya, Higgins ya, dari anak buahnya kocar itu punya Gates. Hunold dari anak buahnya Dehan punya Ernst dan Lawrence.
Sudah itu aja ya. Sehingga kalau kita trikan bentuknya adalah seperti ini. Lalu bagaimana kita istilahnya membuat tree ini ya, atau struktur tree ini dengan menggunakan SQL. Jadi kita bisa tahu sebenarnya jalurnya Lorentz ini nanti anak buahnya dari siapa. U0 juga begitu ya, sampai dengan posisi terakhir. Maka kita bisa menggunakan hierarki query atau hierarchical retrieval. Nah, strukturnya seperti ini ya. Select level, column, expression ya, from table, where condition start with condition, connect by prior condition. Di mana condition sendiri dinyatakan dengan expression, comparison, expression. Jadi expression, comparison, operator, expression. Kemudian penelusuran tree-nya Anda bisa pakai start with-nya, kolom ke berapa, nilainya berapa. Ini menentukan kondisi yang harus dicapai ya, menerima kondisi yang valid dengan menggunakan start with, last name sama dengan kocar. Ya, jadi contohnya dia akan memulai pencarian tree-nya dimulai dari last name sama dengan kocar. Ya, itu Anda bisa pakai start with dimulai kapan dan penelusuran tree-nya dari atas ke bawah dengan menggunakan connect by prior. Ya, kalau atas ke bawah arah penelusurannya adalah kolom 1 parent key, kolom 2 child key. Ya. Jadi kita lihat kalau misalnya alurnya dari atas ke bawah, yang dari khusus ke umum atau dari ujung atas ke ujung bawah, maka kolom 1 ini menunjukkan parent key-nya, kolom 2 menunjukkan child key-nya. Ya. Tidak bisa dibolak-balik. Oke, berikutnya dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas, nah tinggal dibalik saja. Kolom 1-nya adalah child key-nya, kolom 2 adalah parent key-nya. Contoh, jadi kalau misalnya dari ini ya, dari bawah ke atas, connect by prior, ini employee ID, ini adalah child key-nya, sama dengan manager ID. Itu adalah parent key-nya. Ya, kita lihat strukturnya ya. Ya, itu ya. Employee ID ini parent 100. Ya. Employee ID, sebagai parent-nya maaf, ini berarti yang dari atas ke bawah. Ya. Kita lihat di sini. Employee ID 100 sebagai parent-nya. Ya. Jadi ini menandakan employee ID-nya. Kemudian bawahnya baru child-nya ya, atau manager ID-nya. Oke. Yang pertama adalah dari bawah ke atas. Ya, dari bawah ke atas, contohnya ini select employee ID, last name, job ID, manager ID from employee, start with employee ID sama dengan 101, ya 101, kemudian connect by prior manager ID sama dengan employee ID. Ya, jadi kalau kita lihat kolom 1 itu berupa child key-nya ya. Ini manager ID-nya adalah child-nya. Kemudian employee ID itu adalah parent-nya. Ya, parent itu ya primary key-nya lah istilahnya ya. Kalau child itu adalah foreign key-nya. Jadi Anda menandakannya seperti itu saja ya. Jadi yang dimaksud dengan parent key itu adalah primary key-nya, kemudian yang dimaksud child key itu adalah foreign key-nya. Jadi kalau misalnya foreign key-nya ada di sebelah kiri, seperti ini, maka nantinya dia penelusurannya dari bawah ke atas.
dari bawah ke atas. Nah, hasilnya adalah seperti ini ya. Dimulai dari employee ID 101. Ya. Jadi 101 ini itu adalah anak buahnya. Yang bawah itu justru atasannya. Ya. Dari bawah ke atas. Kita bisa cek. Saya menggunakan Live SQL. Saya menggunakan Live SQL. Kita cek dulu. Sudah bintang from HR employees. Anda juga bisa menggunakan SQL Developer ya. Kita run. Nah, hasilnya ini. Ini untuk mengeluarkan data. Kemudian kita akan membuat ini ya, start with employee. Ini kita ini kan aja. First name. Employee ID. Employee ID. First name. Last name. From employee. Start with employee ID 101. Dimulai dari employee ID 101, connect by prior, manager ID sama dengan employee ID. Nah, ini ya. Ini kita kurangi manager ID. Kita tambahi manager ID. Run. Nah, hasilnya ini. Jadi yang bawah itu yang bosnya ya. Yang atas itu adalah bawahnya. Kita bisa cek lagi mulainya dari ini ya. Coba dari Gits. Gits itu 206. Mulai dari 206 ya. 206. Nah, 206 itu atasannya 206 itu adalah Sally 205. Atasannya Sally itu Nina, atasannya Nina adalah Stephen. Ya, itu ya. Jadi first name-nya William Kitts tadi. William Kitts itu Higgins ya, Sally Higgins. Kemudian atasannya Sally Higgins itu adalah Kocar. Betul, atasannya Kocar itu adalah King. Kalau kita balik, ya tinggal dibalik saja ya. Tinggal dibalik saja. Nah, yang terjadi adalah berarti ini kebalik ya. Start with-nya dari kalau kita lihat di bawahnya dari atas, dari employee ID 100. Nah, dari atas. Ya, dari atas sampai ke bawah ya. Sampai ke bawah itu dia punya jalur mana saja ya. Dan tentu saja King ini itu paling tinggi ya. Paling tinggi sehingga dia bisa sampai jalur ke bawahnya banyak sekali karena dia paling tinggi. Kalau kita lihat itu bukan King ya, tapi di Kocar. Kocar itu kan punya 3 ini ya. Kocar itu berapa ya Kocar? Kocar itu 101. Berarti yang cuma di bawahnya 101 saja yang muncul ya.
bawahnya 101 saja yang muncul. Di bawahnya kocar ya, ada Nancy, Daniel, John, Ismail, Jose, Louis, dan seterusnya sampai ke atas. Sampai ke bawah, maaf, sampai ke bawah. Kalau kita lihat lagi yang Higgins itu punya anak buah berapa? Higgins 205. Ya, 205. Nah, dia punya ini ya, Sally sama, Higgins punya Gates saja, atau William Gates. Nah, dengan adanya SQL hierarchical retrieval seperti ini, maka kalau kita kembali lagi ke babnya, saya tunjukkan dulu ya. Saya tunjukkan dulu. Nah, nanti akan menjawab untuk query data pada data yang berjenjang seperti ini ya. Ada year, quarter, month, day of weeks. Ada brand type, brand names. Jadi kita bisa membuat data sesuai dengan hierarkinya. Country, province, city, sama street. Ya, jadi kita bisa membuat hierarkinya berdasarkan dimensi yang memang dia membentuk hierarki. Nah, berarti kita sudah bisa membuat SQL untuk hierarchical retrieval query ya, baik dari bawah ke atas ataupun dari atas ke bawah dengan menggunakan klausa start with dan connect by prior. Kemudian di sini juga bisa ranking baris dengan level pseudokolom. Ya, dengan memanfaatkan level. Ini contohnya buat report yang menampilkan level manajemen sebuah perusahaan dimulai dari level tertinggi sampai dengan level terendah. Contohnya ini select LPAD last name, length last name plus level kali 2 minus 2. Nah ini kalau misalnya ada yang kurang kalau LPAD itu kan rata kiri, ya rata kiri. Kalau misalnya dia digitnya kurang, perataannya akan digantikan dengan tanda underscore ini. Nah, ini bisa kita lihat hasilnya bagaimana ya. Kita bisa cek. Select LPAD last name. LPAD last name. LPAD last name, length last name plus level kali 2. Length level kali 2. Kemudian minus 2. Maaf. Length last name. Ada length last name juga. Length last name plus level kali 2 kurangi 2. Kurangi 2. Kemudian sisanya dikasih underscore. Pas org cat. Pas org cat. Oke.
From employee start with. From employees start with last name sama dengan King. Name sama dengan King. Oke. Connect by prior employee ID sama dengan manager ID. Kita lihat hasilnya. R.employees. Nah, ini ya. Kita bisa mengelompokkan levelnya. King sendiri itu adalah paling atas, ya, level paling atas. Kemudian di bawahnya level yang pertama setelahnya King, yaitu underscore-nya 1. Ya. Kalau levelnya 2, ya levelnya 2 ini ya, underscore-nya 2. Ini levelnya 3, underscore-nya 3. Lebih enak itu gini kan aja ya. Nah, biar ketahuan. Underscore-nya ada berapa. Nah, enak gini ya. Jadi kalau kita lihat, ini yang underscore-nya 3, berarti dia sesama level ketiga. Jadi dia adalah anak buah yang nomor 3. Ya, anak buah yang nomor 3. Paling rendah yang ini ya, anak buah yang nomor 3 dari King, ya dari King. Level anak buah paling rendah itu yang level ketiga. Yang ini kita tandai dengan level kedua. Jadi anak buah level kedua. Kemudian yang underscore-nya 1 berarti anak buah level yang pertama. Kalau nggak ada berarti di atasan. Ya. Kita juga bisa lihat mulai dari kocar tadi. Berarti ini kita lihat dari sisi kocarnya. Dari sisi kocar. Kocar tadi, lupa saya. Kocar namanya, oh ini, kocar. Hanya 2. Kocar. Ya, kocar. Nah, kocar sebagai atasan, berarti yang paling rendah ya levelnya level 2. Ya, tadi itu kan, kalau kita lihat dari sisi King, berarti level anak buahnya sampai ke 3. Tapi kalau kita lihat dari kocar, yang anak buahnya King, berarti level di bawahnya King, itu anak buahnya adalah levelnya level 2. Paling bawah. Ya. Nah, itu Anda bisa lihat, Anda bisa pakai level. Oke, yang 1911 tidak dibahas, ya tidak dibahas. Di sini tidak ada penjelasan. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan adik sekalian. Belum saya lanjut ke bab 20. Permisi Pak, izin bertanya. Silakan. Untuk percobaan 1911 itu yang di select yang apa saja ya Pak? Yang mana? Yang 1911 itu yang di select 19? apa? Ya, 1911. Ya itu. 1911 ini tidak dijelaskan, Dek ya. Percabangan pruning ini tidak dijelaskan, jadi ini tidak ada penjelasan yang lebih detail ya. Bentar. Gunakan klausa where untuk mengeliminasi node. Gunakan klausa connect by untuk mengeliminasi percabangan. Oh. Yang ini sebenarnya bisa kita lihat dari contoh ini ya. Dari contohnya. Ini select-nya terserah kayak yang di atas tadi. Ya.
Kalau ingin mengeliminasi node, ya kita langsung gunakan ini ya contohnya. Last name tidak sama dengan Higgins. Langsung di where clause-nya. Ya, kita lihat aja ya. Misalnya saya ingin mengeliminasi ini dari King. Dari King seperti ini. Saya ingin mengeliminasi node-nya Kocar atau Greenberg ya. Greenberg ini ke bawahnya akan hilang. Maka Anda bisa pakai where clause. Where-nya itu di sini kalau nggak salah. Where last name tidak sama dengan Greenberg ya. Greenberg. Nah, berarti yang bentar ya, kita lihat perbedaan. Tidak pakai. Banyakkan ya. Kocar aja ini. Kocar. Kocar. Oke, kita lihat. Kalau mengeliminasi node, ya berarti node-nya saja yang hilang, tapi bawahnya nggak ikut hilang. Nggak ikut hilang, jadi kalau kita hilangkan node-nya Greenberg saja, berarti Favorite sama Sen sama Skiara itu mestinya muncul. Ya. Nah ini, Favorite, Sen sama Skiara itu akan muncul tanpa menghilangkan dari jalurnya ya. Jadi hanya menghilangkan node-nya saja. Kalau kita mengeliminasi percabangan ya, jadi kita hilangkan jadi tadi ya dari grade tadi dari atas Greenberg ke bawahnya akan hilang sampai dengan ini itu akan hilang. Ya, kalau kita menghilangkan salah satu cabangnya, maka kita menggunakan connect by prior. Kita masukkan ke sini, n-nya yang di sini. Ya, ini kita masukkan ke connect by prior-nya. Nah, begini. Ini nggak pakai where. Maka cabangnya Kocar di bawahnya Greenberg itu mestinya akan hilang. SQL not properly ended. Nah, ini ya. Jadi Greenberg sampai yang ke bawah itu hilang. Ya, jadi jalurnya hilang. Jadi menghilangkan jalurnya tadi hilang. Kita masuknya ke connect by prior. Nah, untuk menambahkan mana yang harus kita hilangkan. Tapi kalau hanya node-nya saja, Anda taruh di where clause saja. Nah, itu. Nah ini memang nggak ada contohnya ya. Nah, sehingga where clause-nya ataupun select-nya Anda bisa pakai apapun. Ya, contohnya yang ini. Anda nggak pakai level pun masih bisa. Nggak pakai level pun masih bisa. Ada yang tanyakan? Yang lain? Baik, terima kasih Pak Anthony. Oke. Baik, berikutnya kita lanjut ke materi 20, bab 20, yaitu perluasan statement DML dan DDL.
Nah, statement ini tidak hanya digunakan di Oracle 9i saja, tetapi bisa digunakan di Oracle-Oracle yang di atasnya, ya. Nah, sasarannya di sini adalah Anda dapat menggambarkan fitur dari perintah insert pada banyak tabel dengan menggunakan multi-table insert. Kemudian yang kedua adalah dapat menggunakan tipe-tipe insert pada banyak tabel, yaitu unconditional insert, pivoting insert, conditional all insert, dan conditional first insert. Dan yang ketiga adalah dapat membuat dan menggunakan tabel eksternal dan memberi nama indeks pada waktu pembuatan primary key constraint. Oke. Yang pertama adalah review dari statement insert, ya, atau memasukkan data satu demi satu dengan perintah insert into table, kemudian values, lalu nilainya. Nah, ketika satu kali dijalankan, ya, satu perintah insert dijalankan, maka hanya satu baris saja yang bisa ditambahkan pada sebuah tabel. Contohnya, misalnya di situ ada perintah insert into nama kolomnya departemen ID, departemen name, manager ID, location ID. Value, departemen ID-nya kita isi 70, departemen name-nya kita isi profit relation, manager ID-nya kita isikan 100, dan location ID-nya kita isikan 1700. Dan pasti akan menghasilkan one row credit kalau tidak ada kesalahan, ya. Kemudian juga begitu, untuk yang update, Anda bisa menggunakan perintah update table, set, nama kolomnya sama dengan nilai yang baru. Kalau ada kolom yang lain, tinggal Anda berikan tanda koma, kolom, nilai, sama dengan nilainya. Lalu, ya, ada where condition-nya, ya, supaya tidak semua data itu diupdate. Contohnya adalah update employee set departemen ID sama dengan 70, where employee ID sama dengan 142. Dan kebetulan baris data employee ID 142 itu hanya satu baris data saja. Sehingga perintahnya adalah perintah yang dihasilkan di situ one row updated. Oke, itu pengantar dari perintah insert dan perintah update. Oke, statement insert untuk banyak tabel. Ya, jadi kita memasukkan satu perintah tapi untuk banyak tabel. Statement insert select dapat digunakan untuk menyisipkan baris ke dalam banyak tabel sebagai bagian dari statement DML tunggal. Multi-table insert dapat digunakan pada sistem data warehousing untuk mentransfer data dari satu atau lebih sumber data ke dalam himpunan tabel sasaran. Perintah ini menyediakan peningkatan performansi atas DML tunggal versus multiple insert select statement. Kemudian DML tunggal versus prosedur untuk melakukan multiple insert dengan menggunakan if then. Itu. Jadi nanti ini statementnya ini berguna untuk nanti prosesnya ETL dari sumber data ke dalam data warehouse. Kita bisa menggunakan perintah-perintah yang ada dalam klausa insert. Tidak satu demi satu yang seperti yang tadi yang dijelaskan di atas. Nah, tipe dari statement insert untuk banyak tabel, jadi Oracle tidak hanya 9i, menyediakan bermacam tipe untuk multi-table insert, yaitu Anda bisa menggunakan unconditional insert, pivoting insert, conditional all insert, dan conditional first insert. Yang pertama adalah statement insert untuk banyak tabel dengan perintah insert all, conditional insert clause, dan di sini query ataupun subquery. Nah, contohnya yang ini ya. Yang pertama kita bisa menggunakan unconditional insert all. Pilih employee ID, hire date, salary, dan manager ID dari tabel employee untuk pegawai yang employee ID-nya lebih besar daripada 200. Ya, pilih itu ya data-datanya. Kemudian masukkan nilainya ke dalam tabel sal history dan MGR history dengan menggunakan multi-table insert. Jadi ketika kita melakukan query, ya, query select employee ID, aliasnya employee ID, date, aliasnya date, aliasnya sal, manager ID aliasnya adalah MGR, from employee where employee ID lebih besar daripada 200, yang ini. Maka data yang ada di sini kita bisa langsung masukkan
langsung ke beberapa tabel. Ya, beberapa tabel langsung sekaligus dengan menggunakan perintah insert all. Ya. Ini kan lebih efektif ya, daripada Anda menggunakan 2 kali query untuk melakukan insert. Ini sekaligus begitu 1 kali eksekusi, maka kita bisa dapat 2 operasi ya, yaitu insert ke tabel sal history dan insert ke MGR history. Tidak bisa saya praktekkan karena di GraphSQL itu tabelnya belum saya siapkan untuk memasukkan data ini. Tapi Anda bisa coba nanti. Kemudian conditional insert all. Kalau yang sebelumnya tanpa kondisi, sekarang pakai kondisi. Ya. When sal lebih besar daripada 10.000, masukkan ke sal history. Bila MGR lebih besar daripada 200, masukkan ke MGR history. Selain itu tentunya nggak dimasukkan. Ya. Selain itu tentunya tidak dimasukkan. Nah, itu conditional insert all. Kemudian conditional first insert. Ya, conditional first insert. Contoh soalnya seperti ini. Pilih departemen ID, sum salary, max hire date dari tabel employee. Jika sum salary-nya lebih daripada $25.000, maka masukkan nilainya ke dalam special sal dengan menggunakan first insert, conditional first multi-table insert. Jika klausa when pertama kali dievaluasi sama dengan true, maka klausa when berikutnya untuk baris ini akan dilompati. Untuk baris yang tidak memenuhi kondisi when pertama, masukkan nilainya ke dalam tabel hire date history 00 atau hire date history 99 atau hire date history berdasarkan nilai kolom hire date dengan menggunakan conditional multi-table insert. Jadi ini kita gunakan insert first. Kayak yang tadi ini sama ya di sini. Klausanya adalah sama, tapi ada ketambahannya seperti itu ya. Ada departemen ID, sum salary, max hire date, digrupkan berdasarkan departemen ID. Ini normal ya, atau sudah Anda temukan pada fungsi grup di klausa SQL atau di SQL fundamental. Oke, berikutnya adalah insert first. Insert first. Jika klausa when pertama kali dievaluasi true, ya, jadi bila mana ini true pertama kali, ya, maka akan dimasukkan ke sini. Ya, gitu maksudnya. Ya, kalau ini sudah terpenuhi ya, kalau ini sudah terpenuhi, maka dia tidak akan mengeksekusi kondisional berikutnya. Ya, itu kalau terpenuhi ya. Tapi kalau misalnya tidak terpenuhi, maka dia akan lari ke when yang kedua dan juga when yang ketiga. Ya, sama dengan yang atas tadi ya. Kalau when yang tadi itu terpenuhi semua, maka setiap when atau setiap condition akan terpenuhi. Tapi kalau ini tidak, khusus yang pertama saja kalau terpenuhi, maka akan dijalankan 1 kali, dan seterusnya when yang berikutnya tidak akan dihitung. Tidak akan dihitung. Tapi kalau misalnya when yang pertama tadi tidak memenuhi atau false, maka kondisi when yang kedua, ketiga, dan seterusnya akan diperiksa. Akan diperiksa seperti itu. Oke, mudah-mudahan paham. Kemudian pivoting insert. Ya. Misal kita dapatkan himpunan data sales dari tabel-tabel non-relational database, yaitu sales source data dengan struktur seperti ini. Employee ID, week ID, sales month, sales to, sales with, sales to, sales free. Kemudian kita menyimpan data ini ke dalam tabel sales info dengan format relasional, yaitu employee ID, weeks, dan sales. Dengan menggunakan pivoting insert, kita bisa mengkonversi dari non-relational database tabel ke dalam format relasional.
Nah, contohnya ini ya. Anda punya tabel yang non-relasional. Ya. Anda punya tabel ini ya. Jadi satu tabel di sales source data itu Anda pinginnya banyak kolom, ya banyak kolom seperti itu ya, banyak kolom seperti itu, sehingga Anda ingin merubah atau merombak data dari tabel yang non relasional ke dalam tabel yang relasional. Nah, Anda bisa buat seperti ini. Ya, datanya seperti ini. Jadi di tabel sales info itu punya ini, punya tiga kolom saja ya. Punya 3 kolom saja, yaitu employee ID, week, sama sales. Week sama sales. Nah, ketika Anda ingin mengkonversi itu ke dalam format yang tabel relasional, maka Anda tinggal pilih insert all. Ya, insert all, kemudian Anda pecah-pecah ya. Anda pecah-pecah itu datanya ke dalam satu kolom ya, satu kolom ini. Tapi ini nilainya ya, bukan kolomnya. Ini nilai dari yang ada di sini ya. Kalau saya gambarkan, nah nilainya dari nah ini nilainya dari salesman itu akan masuk ke sini ya. Sales itu akan masuk ke query yang kedua. Sales with sampai ke sini ya, dan seterusnya ya, seperti itu. Jadi yang banyak kolom jadi single kolom dengan format relasional. Nah, itu bisa Anda gunakan insert all. Oke, berikutnya adalah tabel eksternal. Nah, tabel eksternal itu gini maksudnya ya. Tabel eksternal bersifat read only, di mana data yang disimpan berada di luar database dalam bentuk flat file. Kita lihat gambarnya saja ya. Kita lihat gambarnya saja. Jadi kita punya file namanya emp1.txt. Ya, kita punya file di Windows yang dengan nama emp1.txt. Pinginnya ini kita anggap sebuah database atau sebuah tabel. Ya. Jika kita bisa mengquery datanya dengan perintah query seperti biasanya ya, select bintang from old m ya. Nah, dia mengakses ke database Oracle, tapi sumber datanya Oracle yang ngambil dari text file. Ya, makanya kita menggunakan ini tabel eksternal ya. Kita menggunakan tabel eksternalnya Oracle. Nah, contohnya di sini Anda punya flat file atau tabel, file ya, file txt namanya contoh saja emp1.txt, ini terserah ya. emp1.txt itu punya data 3 ya. Ada 3 kolom, emp number, emp name, sama birthday. Ya, sama birthday. Kemudian tiap-tiap data di sini itu dipisahkan dengan tanda koma. Ya, dipisahkan dengan tanda koma. Dipisahkan dengan tanda koma. Nah, kemudian kita simpan ya ke dalam file emp1.txt. Nah, emp1.txt itu dipanggil oleh tabel eksternal ini. Ya, dengan cara membuat tabel eksternal seperti ini ya. Ini tabel namanya old emp, isi datanya adalah emp number, emp name, birthday. Nah, di sini ada kata-kata organization eksternal, jadi ngambil datanya dari eksternal database. Dengan menggunakan SQL loader ya,
type Oracle loader, default temporary directory ini IMP-dir. IMP-dir ini adalah direktorinya si Oracle, dia mengakses di direktori yang mana, itu akan diakses di sini. Nanti akan saya demokan ya. Kemudian akses parameter record delimited by new line. Jadi tiap record itu diakhiri dengan baris baru ya atau enter. Kalau misalnya pada saat kita membuat create table ini, kalau misalnya ada kesalahan akan dimasukkan ke bad IMP filenya, log filenya akan dimasukkan ke log IMP. Datanya itu akan dipisahkan tiap kolomnya dengan koma, ya. Kemudian tipe datanya masing-masing yang ada di tabel IMP1 itu IMP char, IMP name char, kemudian birthday char, date format, date mas, dd, man, YYY. Ya, ini formatnya date-nya ya, harus seperti ini. Kemudian location-nya di imp1.txt ini harus mengacu ke imp-dir ini. Par 5 reject limit 200. Jadi dia 5 eksekusi sekaligus dan baris data yang diterima itu hanya 200 record saja. Setelah itu kalau berhasil tabel created dan kita bisa select bintang from IMP. Kalau misalnya ada datanya akan keluar. Kalau nggak ada ya nggak ada ya. Oke, saya akan siapkan untuk demonya. Oke, saya akan membuat file dulu ya. Saya akan membuat file dulu. Saya letakkan contohnya di drive E, data warehouse. Saya akan membuat file teks. Saya namakan data.txt ya. Data.txt. Isinya itu data siswa ya. Misalnya 2201 017 001. Namanya Wawan. Ini saya copy. Dua data seperti ini ya. Agus. Oke, seperti ini. Oke, saya simpan di direktori data warehouse di drive E. Lalu saya membuka SQL Developer. Saya punya user saya sendiri ya, logo. Saya berikan hak akses create any create any directory ya, create any directory supaya dia bisa menciptakan directory. Oke, setelah saya berikan hak akses create any directory, maka saya login ke user saya sendiri tadi itu. Di sini kita bisa create directory ya. Create directory, masukkan misalnya directory data warehouse. Kemudian letaknya di sini ya, ini kita tinggal copy paste saja. Kita masukkan di sini. Oke. Jadi ini bisa sudah kita buat direktorinya ya. Selanjutnya kita membuat perintah create table tadi ya. Saya ketikkan dulu. Jadi perintahnya Anda membuat tabel siswa ya, create table siswa. Contohnya 2 kolom, sesuaikan dengan data txt-nya tadi ya, di flat file-nya. Contohnya yang kolom pertama kita masukkan ke kolom NRP dengan tipe data varchar 2, jumlah byte-nya adalah 20. Kemudian nama varchar 2 dan jumlah karakternya atau byte-nya adalah 50. Organisasi eksternal ya, type-nya Oracle loader ya, default direktorinya adalah data warehouse. Data warehouse sesuai dengan nama direktori yang sudah kita buat tadi. Akses parameter
Kemudian yang penting ini ya, tiap record itu akhirannya adalah new line atau enter ya. Kemudian tiap record itu pemisahnya adalah koma. Tapi kalau misalnya Anda punya data ya, dan koma itu termasuk data, maka Anda pakai yang lain saja ya, misalnya titik koma gitu ya, sebagai pemisahnya. Dan ini Anda bisa sesuaikan dengan data yang Anda punya di sini ya. Misalnya 2 kolom di sini dan ini pemisahnya adalah koma. Oke. Setelah itu location, ya ini jangan lupa kurungnya ini pengaruh ya. Location, kemudian filenya di mana. Kemudian kita create. Nah, tabel siswa credit, dan kita bisa memperlakukan itu selayaknya tabel biasa ya. Select bintang from siswa, nah, keluar datanya, where misalnya, nama sama dengan Wawan, ini. Nah, ini juga bisa seperti itu. Kemudian apakah bisa kita insert? Nggak bisa. Ya. Nggak bisa Anda insert. Hanya bisa select. Kalau insert, ya insert langsung di sini. Misalnya, Tina. Anda simpan ini. Kemudian Anda select. Nggak usah filter ya. Nah, keluar semuanya. Misalnya DML-nya delete ya, paling mudah kan ya. Delete saja, apakah bisa? Nah, nggak bisa. Operation not supported on external operation tables. Nggak bisa. Jadi kalau external tables nggak bisa Anda lakukan DML. Ya, jadi kalau nantinya pada waktu materinya ETL ya, ekstraksi transformasi loading, Anda punya nanti misalnya flat file seperti tadi itu, diekspornya ke Oracle bagaimana? Ya Anda bisa gunakan external tables dengan cara seperti tadi. Nanti kan ada babnya ETL ya, memindah. Nanti saya punya studi kasus ya, studi kasus nanti di akhir-akhir semester atau di minggu-minggu akhir. Saya juga punya external tables, tabel-tabel flat file tadi dalam bentuk CSV ataupun TXT, itu Anda pindah caranya ya tadi bisa pakai cara ini. Anda pindah, Anda masukkan ke dalam tabel yang baru. Ini kan bisa Anda simpan sebagai tabel permanen ya. Gini, kalau tabel permanen seperti ini, create table siswa backup misalnya. Nah, ini kan sudah tabel permanen. Create table siswa backup ini tabel permanen. Nah, ini select bintang from siswa backup. Nah, hasilnya permanen. Anda delete bisa. Anda DML bisa, karena sudah permanen di database Oracle. Nah, itu. Ini saya drop aja ya. Baik adik-adik sekalian, jadi itu yang bisa saya contohkan mengenai tabel eksternal ya, caranya. Kalau yang bawahnya ini membuat indeks saja ya, di tabelnya dibuat beserta indeksnya ya. Untuk apa? Untuk mempercepat proses pencarian. Itu mungkin materi saya yang bisa saya jelaskan di bab 20.